Hai sahabat ceria semua, bertemu lagi dengan Kak Sabrina, tentunya di program kesayangan kita, Dunia Ceria. Wah, sepertinya sahabat ceria di rumah sudah tidak sabar ya untuk mendengarkan cerita-cerita menarik dari dunia ceria yang sebentar lagi akan Kak Sabrina bacakan untuk kalian semua. Sama dong. Kak Sabrina juga sudah tidak sabar loh untuk bertemu dengan kalian semua dan membacakan cerita menarik hari ini. Nah sahabat ceria, hari ini Kak Sabrina akan membacakan sebuah cerita yang berasal dari negeri Gajah Putih. Ayo tebak-tebakan dulu, negara manakah yang dijuluki sebagai negara Gajah Putih? Betul sekali, negara Thailand. Nah, kira-kira ada cerita menarik apa ya dari negeri Gajah Putih tersebut? Makanya jangan kemana-mana, tetap saksikan Dunia Ceria. Cerita menarik yang akan kita baca bersama hari ini berjudul Perahu Botol. Buku ini ditulis oleh Swai Limong dan diilustrasikan oleh Hin Choven. Buku ini diterbitkan oleh The Asia Foundation dan dapat kalian baca di aplikasi Let's Read. Nah sahabat ceria, coba kita lihat ya, judul kita hari ini adalah Perahu Botol. Menarik sekali bukan? Kalau biasanya kita tahu perahu itu terbuat dari material kayu ataupun besi, kenapa di cerita ini malah perahunya terbuat dari botol ya sahabat ceria? Wah, kalau begitu Kak Sabrina semakin penasaran nih dengan cerita kita hari ini. Kalian juga kan? Kong Kia berusia 10 tahun. Dia tinggal bersama ayahnya yang bernama Sok dan ibunya yang bernama Som. Kedua orang tua Kong Kia berjualan bahan makanan di rumah. Nah sahabat ceria, ini dia teman baru kita, seorang anak perempuan yang berusia 10 tahun yang bernama Kong Kia. Hai Kong Kia. Wah, kita dapat teman baru nih sahabat ceria dari Thailand. Setiap sore, Kong Kia berenang bersama ayahnya di kolam dekat rumah. Sementara itu, ibunya membakar botol-botol bekas di pinggir kolam. Wah, sahabat ceria, seru sekali ya sahabat ceria. Suatu hari, tiupan angin menerbangkan botol-botol itu ke dalam kolam. Asap dari botol-botol yang terbakar itu berbau menyengat. Pasti baunya tidak enak sekali ya sahabat ceria. Dan botol-botol yang jatuh ke dalam kolam pastinya dapat mencemari kolam tersebut. Kong Kia melihat 2 ekor ikan mati di dekatnya. Kolam ini tercemar, kata Kong Kia. Sahabat ceria, ternyata akibat botol-botol yang terbang ke dalam kolam membuat kolam tersebut tercemar. Lihat saja, di sana ada 2 ekor ikan mati karenanya. Melihat hal tersebut, sahabat ceria, Kong Kia pun langsung beranjak dari dalam kolam dan menghampiri ibunya. Ia pun lalu berkata, "Ibu," kata Kong Kia, "bau asapnya sangat menyengat. Kalau tidak dibakar, botol-botol ini harus diapakan?" tanya ibu. "Biar aku pikirkan caranya," kata Kong Kia. Sahabat ceria, ternyata Kong Kia sangat prihatin dengan kondisi kolam yang saat ini sudah tercemar. Oleh karena itulah ia memberitahu ibunya bagaimana kalau botol-botol tersebut tidak usah dibakar, melainkan dengan cara lain untuk menghilangkannya. Menurut sahabat ceria, apa yang akan dilakukan oleh Kong Kia? Tiap sore, Kong Kia berenang di kolam dekat rumahnya. Sementara ibu membakar botol bekas di pinggir kolam. Botol-botol mencemari kolam sehingga banyak ikan yang mati. Kong Kia dan ibu berusaha mencari cara mengatasinya. Botol-botol mencemari kolam sehingga banyak ikan yang mati. Kong Kia dan ibu berusaha mencari cara mengatasinya. Sahabat ceria,
Asap dari membakar botol-botol tersebut pasti sangat mencemari lingkungan dan juga mengganggu Kongkia yang sedang berenang di sana. Lihat saja, akibat botol-botol yang berterbangan ke dalam kolam membuat kolam tersebut sekarang tercemar dan ikan-ikan di sana pun banyak sekali yang bermatian. Sahabat ceria, tadi kita ingatkan bahwasannya Kongkia akan mencari cara lain untuk mengendalikan sampah-sampah botol tersebut. Kira-kira apakah Kongkia akan berhasil ya? Kongkia mencari ide dari buku-buku di rumahnya dan di perpustakaan sekolah. Wah, sahabat ceria, tampaknya Kongkia benar-benar bersungguh hati ya untuk mencari cara mengendalikan sampah-sampah botol tersebut. Kongkia dan ibunya bersama-sama mencari informasi dari internet. Aha, kata Kongkia senang. Aku tahu apa yang bisa dibuat. Nah, sahabat ceria, ini ide bagus. Saat ini dengan kemajuan teknologi, kita bisa mencari cara bukan hanya melalui buku, tetapi juga kita bisa mengakses berbagai informasi melalui internet. Wah, sepertinya Kongkia sudah mendapatkan caranya nih, sahabat ceria. Dia memulai mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan. Ketika semua bahan-bahan sudah lengkap, Kongkia memulai rencananya. Wah, kita lihat ya sahabat ceria, kira-kira ada apa saja sih bahan-bahan yang disiapkan oleh Kongkia. Pertama, ada botol-botol bekas, kemudian ada pisau, gunting, lem, solatip, dan penggaris. Wah, coba kalian lihat apa yang dilakukan oleh Kongkia dengan botol-botol plastik tersebut. Wah, ternyata botol-botol tersebut digunting-gunting sahabat ceria, kemudian disatukan dan dibentuk menjadi perahu botol seperti ini. Wah, Kongkia sangat kreatif sekali bukan? Kongkia membuat perahu dari botol-botol plastik bekas. Kedua orang tuanya sangat terkejut. Kamu sangat pintar, kata ayahnya. Ibu akan berhenti membakar botol-botol plastik, kata ibunya. Wah, benar ayah, Kongkia sangat pintar sekali. Kak Sabrina saja tidak terfikirkan loh bahwasannya botol-botol bekas tersebut bisa dibentuk dan disatukan menjadi perahu botol. Wah, berkat pengetahuan yang dimiliki oleh Kongkia, kini ibunya tidak lagi membakar botol-botol plastik tersebut. Kongkia mendayung perahu botolnya di kolam. Kedua orang tuanya menyaksikan dengan perasaan bangga. Sejak saat itulah, Kongkia dan teman-temannya mengumpulkan botol-botol plastik di sekitar desa. Mereka membuat berbagai macam benda dari botol-botol bekas tersebut. Desa dan kolam menjadi bersih dan sehat. Nah, sahabat ceria, apa yang dilakukan oleh Kongkia dan keluarganya bisa kalian contoh ya. Bahwasannya banyak sekali loh sampah-sampah bekas di sekitar kita yang dapat kita manfaatkan untuk membuat suatu kreativitas. Seperti Kongkia membuat perahu botol. Keren ya? Kongkia berhasil membuat dari botol bekas, mengubah sampah jadi barang berguna, dan kolam pun tak tercemar lagi. Kita harus jaga lingkungan kita, buang sampah pada tempatnya. Jika sampah-sampah mengotorinya, lingkungan pasti tidak sehat. Kita harus jaga lingkungan kita, buang sampah pada tempatnya. Jika sampah-sampah mengotorinya, lingkungan pasti tidak sehat. Wah, sahabat ceria, ternyata dengan ide kreatif kita bisa memanfaatkan sampah-sampah bekas menjadi sesuatu yang lebih berguna. Seperti yang dilakukan oleh Kongkia dan keluarganya. Ingat tidak di awal cerita? Tadi Kongkia dan keluarganya hanya membakar botol-botol bekas tersebut sehingga mencemari lingkungan. Namun dengan ide yang kreatif, kini botol-botol bekas tersebut bisa diolah menjadi perahu botol. Keren kan?
Nah, sahabat ceria, dari cerita kita hari ini bukan hanya kita diajarkan untuk berpikir secara kreatif, melainkan kita juga diajari untuk mencintai lingkungan kita. Lihat kan, sampah-sampah bekas tadi yang dibakar akan mencemari lingkungan. Jika hal tersebut dilakukan secara terus-menerus, maka akan menciptakan bencana besar seperti polusi udara dan banjir. Pasti kita semua tidak inginkan hal tersebut terjadi. Oleh karena itu, mulai sekarang yuk kita jangan membuang sampah sembarangan ya. Wah, sayang sekali sahabat ceria. Cerita seru kita hari ini sudah selesai. Cerita Kongkia dan keluarganya juga sudah berakhir. Kalau begitu, Kak Sabrina dan Dunia Ceria pamit undur diri dulu ya sahabat ceria. Tapi tenang, kalau sahabat ceria di rumah masih ingin menyaksikan berbagai cerita dari Dunia Ceria, tentu bisa. Kunjungi saja langsung YouTube channelnya The iKids, karena di sana ada berbagai cerita menarik dari Dunia Ceria. Sahabat ceria, yuk kita patuhi protokol kesehatan 5M. Mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi berpergian. Sekarang Kak Sabrina pamit dulu ya sahabat ceria. Nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya dengan cerita menarik lainnya. Dadah sahabat ceria, selamat membaca. Kongkia berhasil membuat perahu dari botol bekas, mengubah sampah jadi barang berguna, dan kolam pun tak tercemar lagi. Kita harus jaga lingkungan kita, buang sampah pada tempatnya.